Masih terkait dengan pasar modal ini, beberapa pihak meyakini bahwa pasar modal Indonesia sebenarnya sudah melewati bottom alias titik terburuknya. Namun seberapa jauh kita dari recovery atau pemulihan? Benarkah kondisi pasar modal kita kurang bergairah? Apakah berbagai kasus yang muncul belakangan ini semakin membuat pasar modal kita tertekan? Kita akan bahas bersama dalam Pasar Modal Masih Lesu Darah. Oke, kita lihat di sini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan kinerja pasar modal masih mengalami pelemahan. Coba kita lihat dari kinerja IHSG berikut ini. Tahun 2019 yang lalu IHSG ditutup di level 6.299. Nah, pandemi corona merontokkan IHSG hingga menyentuh titik nadir atau titik terendahnya di level 3.911. Angka keramat saya masih ingat ya, pada Maret. IHSG berhasil melewati titik terburuknya dan secara gradual konsolidasi dan mulai menunjukkan perbaikan. Nah, saat ini IHSG dalam fase konsolidasi di rentang 5.100-an dan tengah berupaya untuk menembus level resistennya. Secara year to date kita lihat di sini pasar saham memang masih belum pulih. Buktinya di sini ya, IHSG year to date per 21 Juli 2020 ini masih minus 18,81%. Namun month to date ini sudah ada menunjukkan perbaikan, sudah positif yaitu 4,27%. Adapun sepekan terakhir IHSG masih membukukan return positif juga meskipun tidak terlalu signifikan yaitu 0,69%. Nah, untuk kapitalisasi pasar juga menurun, bisa kita lihat datanya di sebelah sini ya. Sebagai kita lihat nih, pada akhir tahun lalu market cap IHSG di 7.265,02 triliun rupiah. Nah, akibat pandemi corona ini market kapitalisasi kita juga akhirnya rontok menjadi 5.465,5 triliun rupiah per akhir semester 1, 30 Juni 2020 ya. Namun kemudian ini membaik ya, kapitalisasi pasar kita di 21 Juli 2020 ini cut off-nya membaik menjadi 5.926,35 triliun rupiah. Tapi ini masih kita nantikan apakah bisa menembus level psikologis 6.000 triliun. Nah, sebagai catatan dibandingkan dengan negara-negara lain di regional, Indonesia ini termasuk yang paling besar penurunan indeksnya, yaitu nomor 2 yang terburuk setelah Filipina. Selanjutnya kita lihat kondisi arus modal asing juga masih negatif alias keluar dari bursa saham tanah air. Kita bisa lihat di sini dalam data net foreign sale. Nah, kalau 2018 net foreign sale-nya 50,75 triliun rupiah. 2019 ada net foreign buy 49,2 triliun rupiah. Nah, year to date per 21 Juli 2020 masih tercatat net foreign sale, artinya asing keluar, yaitu 17,25 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan kinerja pasar obligasi Indonesia? Kita lihat di sini secara umum di tengah tekanan pandemi pasar obligasi kinerjanya mampu melampaui pasar saham. Bahkan kalau kita lihat secara year to date ICBI Indonesia Composite Bonds Index atau indeks obligasi Indonesia ini masih bisa tumbuh positif. Boleh dikata pasar obligasi sudah rebound. Kita lihat di sini ya kinerja dari indeks obligasi Indonesia secara year to date positif 5,19%. Berbeda tadi dengan IHSG yang masih minus 18%-an ya. Kemudian secara month to date sebulan terakhir ini positif juga 1,46%. Nah, kalau kita lihat kinerja seperti ini trennya untuk indeks obligasi Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga di sini outstanding pasar efek bersifat utang dan suku ini juga terus mencatatkan tren peningkatan. Bisa kita lihat di sini 3.197,84 triliun rupiah pada akhir tahun 2019 yang lalu. Per penutupan semester 1 2020 ini angkanya meningkat menjadi 3.602,53 triliun rupiah dan data terakhir per 21 Juli 2020 ini outstanding untuk pasar efek bersifat utang dan suku ini sudah meningkat juga 3.664,29 triliun rupiah. Itu tadi pasar obligasi. Sekarang kita lihat bahas tren dan juga kinerja industri pengelolaan investasi seperti apa. Nilai aktiva bersih yang anjlok
anjlok akibat pandemi ini perlahan membaik meskipun belum sepenuhnya pulih. Bisa kita lihat di sini ya, anjloknya di sini akibat corona dan secara perlahan mencoba pulih. Nah, secara year to date kinerja nilai aktiva bersih per 20 Juli 2020 ini masih minus 7,97% meskipun month to date atau sebulan terakhir ini sudah positif 3,48% dan kemudian secara week to date atau sepekan terakhir ini masih juga tumbuh positif 0,07%. Nah, kalau kita lihat ini pasar modal dan industri jasa keuangan diperkirakan masih akan terimbas dampak perlambatan ekonomi global akibat pandemi dan juga gejolak geopolitik di berbagai kawasan, ini termasuk juga ketegangan antara China dengan Amerika Serikat. Saat ini pelaku pasar mencermati kalau untuk di dalam negeri sendiri risiko resesi di Indonesia dan efektivitas penanganan COVID-19 baik dari aspek kesehatannya maupun juga pemulihan ekonomi nasional. Namun sayangnya nih di tengah suasana yang seperti ini masih ditemukan juga berbagai kasus pelanggaran yang menodai industri dan mencederai kepercayaan investor. Berikut adalah berbagai pelanggaran yang dilakukan dan ditemukan oleh OJK. Nah, kita lihat perdagangan semu, manipulasi harga, reksadana dijanjikan fixed return. Hati-hati ya. Pemasaran reksadana tanpa izin, kemudian pelanggaran komposisi dan valuasi efek dalam portofolio reksadana, serta perilaku manajer investasi. Nah, OJK menegaskan temuan kasus ini berkat pengawasan dan langkah reformasi yang dilakukan. Nah, per Juni 2020 OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saham dan 2 kelompok efek bersifat utang dan suku. Sementara terkait kepatuhan pengelolaan investasi, OJK telah memeriksa 24 manajer investasi, 24 MI diperiksa. Kemudian soal kepatuhan emiten, OJK memeriksa 14 emiten. Dan terkait kepatuhan profesi dan lembaga penunjang nih, OJK telah memeriksa 1 kantor akuntan publik, KAP, dan 1 akuntan publik. Nah, selain regulator yang terus berbenah bersih-bersih pemulihan pasar modal di tanah air, tentu sangat ditentukan pemulihan ekonomi real yang menjadi landasan untuk pasar modal dapat bergerak. Meskipun acap kali nih pasar modal curi start duluan melaju lebih cepat daripada pemulihan ekonomi secara real.